Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa dulu. Silakan untuk KM pimpin berdoa. Duduk sikap gerak sebelum belajar. Mari kita berdoa. Berada dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semuanya? Hadir. Nah, kita bisa bertatap muka lagi dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian melihat di sekolah siswa yang sedang bertengkar, bagaimana cara mengatasinya? Pernah nggak? Nah, gimana caranya? Memisahkan. Memisahkannya dengan bagaimana? Bicara baik-baik. Bicara dengan baik-baik. Jadi cara penyelesaiannya, ketika ada anak bertengkar di sekolah, kita harus memisahkannya dan memusyawarahkannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Penyebab ini anak-anak bertengkar. Ya, jadi solusinya itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Akhirnya tentang berinteraksi sosial. Nah, interaksi sosial kita bisa melihat suatu gambar di sini. Ya, tapi bisa memahami ini suatu gambar ini? Bisa. Tapi sebelum melakukan pembelajaran, ya, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Mata pelajaran IPS tentang interaksi sosial. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan pengertian dan bentuk interaksi sosial. Nah, sesudah mempelajari materi ini, jadi siswa mampu menjelaskan dan bentuk interaksi sosial. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh interaksi sosial baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Siswa menyusun simulasi interaksi sosial menggunakan coding. Nanti sesudah mempelajari ini, kalian akan mengaplikasikan atau mengerjakan menggunakan pistol block. Ya. Yang keempat, siswa menunjukkan kreativitas dan kemampuan berpikir logis melalui media digital. Ya, menggunakan pistol. Sebelum bukan pembelajaran inti, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika manusia hidup tanpa interaksi sosial? Apa akan terjadi? Namun tanpa ada interaksi sosial, kumaha? Maka timbul dampak negatif. Terus ada lagi? Dampak negatif terutama dalam apa? Emosional. Terus ada lagi? Psikologi. Terus ada lagi? Sosial. Nah, jadi akan terjadi apabila di manusia itu tanpa ada interaksi sosial itu, jika manusia hidup tanpa interaksi sosial, maka akan dampak serius. Yang pertama, dampak terhadap psikologi, kedua dampak sosial, dan
ketiga dampak emosional lamun teu aya tanpa interaksi. Mengapa interaksi sosial penting dalam kehidupan sehari-hari? Kunaon cenah? Pertama ya, membentuk kepribadian. Ya, interaksi sosial ya apa? Terang identitas urang saha? Urang mana? Berarti eta membentuk interaksi sosial. Atau menjalin kerjasama. Ya, lalu dalam kehidupan sehari-hari kan kadang kita sering kalau di lingkungan PDKM atau RT RW kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang ada di lingkungan Abi Hidung, hari ini akan dilaksanakan kerja bakti membersihkan jalan. Itu bentuk interaksi bukan? Bentuk interaksi. Masih semangat untuk belajar? Masih. Sekarang kita breaking dulu. Katingali lalaki mah siga anu jenuh. Ya. Katingali teh jenuh, bingung. Ya. Iya kelompok iya bingung kene. Ya kelompok iya mah masih aktif. Ya. So, akhirnya supaya kalian tidak bingung, tidak jenuh, kita is breaking dulu. Is breakingnya tepuk semangat. Gaya solaan. Nah, siap. Sekali lagi, tepuk semangat. Siap. Ya, sekarang kita mulai dalam pembelajaran inti yang tentang interaksi sosial. Ada yang tahu tidak? Apa pengertian interaksi sosial? Ada yang tahu tidak? Ada yang bisa tahu? Hah? Ada tidak? Oh, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, interaksi sosial jadi hubungan timbal balik. Ada contoh sebagai kalian percakapan dengan sahabat dengan kerabat itu kan hubungan timbal balik. Ya, jadi dengan cara dengan kode yang disepakati. Ya, kita pengertian interaksi sosial teh hubungan timbal balik antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, syaratnya ada syarat interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Maka disebut interaksi sosial itu pertama itu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Kalau satu orang maka terjadi interaksi sosial tidak? Tidak. Berarti interaksi sosial itu lebih dari satu orang. Kedua, syaratnya berlangsung secara timbal balik. Najwa, Nabila, apa kabar? Cek Nabila teh, baik Najwa, gimana kabar Najwa? Baik, alhamdulillah. Tuh, itu berarti ada timbal balik. Ya. Jadi itu yang berlangsung interaksi sosial berlangsung secara timbal balik. Ketiga, ada komunikasi antara pelaku dengan simbol-simbol yang disepakati. Oh, simbolnya kumaha cara bahasana kalau orang Jawa dengan orang Jawa. Nah, kadang kan dia simbolnya orang Sunda dengan orang Jawa gimana? Ya. Nah, itu menggunakan simbol. Kadang kalau anak zaman sekarang pakai jari jari bisa Pak? Ya, untuk berkomunikasi interaksi sosial. Yang terakhir adanya suatu tujuan tertentu, otomatis yang terakhir itu kita berkomunikasi itu kita dengan orang lain itu berarti ada suatu tujuan berupa dalam pendidikan atau berupa dengan dalam bisnis kita berarti memiliki suatu tujuan. Kita syarat ceknya. Jadi syarat interaksi teh satu jumlah pelakunya lebih dari satu orang, kedua berlangsungnya secara timbal balik, ketiga adanya komunikasi antara perilaku dengan
simbol-simbol yang disepakati. Keempat adalah suatu tujuan tertentu. Tak ingat interaksi sosial. Ada yang mau bertanya? Nah, tentang interaksi, pengertian interaksi sudah dipahami? Sudah. Syaratnya sudah paham? Sudah. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan perilaku interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan individu dengan individu. Ini gambarnya. Ya, kita bisa memahaminya. Individu berbicara satu orang dengan dua orang, ini dua orang. Ya, berlawanan. Kedua, individu dengan kelompok. Contohnya guru dengan peserta didik, saudara bapas dengan kalian waktu mengajar. Keempat, kelompok dengan kelompok. Banyak tuh kelompok dengan kelompok. Ada tarik tambang. Nanti ada yang tahu? Main bola itu kelompok dengan kelompok. Dulu ya, ada lagi? Basket. Dulu ya, ada lagi? Bola voli. Itu termasuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Tapi kelompok dengan kelompok tadi lagi interaksi sosialnya untuk meraih tujuan yang sama. Tujuan yang diharapkan. Saya tanya, jadi berdasarkan perilakunya interaksi sosial itu terbagi menjadi 3. Terus lanjutkan. Berdasarkan cara interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi sosial secara langsung. Secara langsung itu berarti contoh Khalifah dengan Sarifah berarti interaksi sosial, berbicara secara tatap muka langsung. Ya, itu interaksi sosial secara langsung. Yang kedua, ada interaksi tidak langsung. Antara interaksi tidak langsung itu berarti kita menggunakan suatu alat atau benda, yaitu handphone. Itu berarti interaksi secara tidak langsung. Paham? Ada yang mau bertanya? Sampai di sini? Ada? Tidak ada. Kita lanjutkan. Ada proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, imitasi. Jadi imitasi itu proses seseorang mencontoh perilaku orang lain. Kumaha proses seseorang mencontoh perilaku orang lain? Ketika seorang ibu memasak, anak kecil ikut memasak. Berarti di sana anak akan meniru perilaku seorang ibu. Akhirnya anak ketika bermain membuat masakan, itu meniru perilaku orang tua orang lain. Ya. Contoh tidak di sekolah, gaya berpakaian di sekolah, gaya rambut di sekolah, kusabab niru naon? Niru orang lain rambut di merah, dipikok, akhirnya kita ikut dipikok. Itu termasuk proses interaksi sosial berdasarkan pada beberapa faktor, yaitu faktor imitasi, meniru perilaku orang. Kedua, sugesti. Sugesti itu merupakan pengaruh yang menggerakkan hati orang lain. Jadi lamun anak ketika anak diperiksa ku dokter, berarti tersugesti eta anak teh ingin bakal sembuh. Ya, ku dokter. Benar. Itu sugesti hatinya. Itu. Coba yang ketiga faktornya, identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan hati seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contoh, contohnya kecenderungan hati orang teh hayang sama dengan orang lain kayak gimana? Bisa ada menjawab? Contohnya gimana? Wah, saya mengidolakan Ronaldo. Saya mengidolakan Ronaldinho. Itu kan termasuk identifikasi. Jadi orang teh menginginkan keahlian kita itu sama dengan orang lain yang kita idolakan. Benar?
saling tolong. Kalau kayak rekan kita jatuh dari motor, kita akan cepat menolong. Itu faktor, jadi faktor simpati. Terus, jadi itu proses interaksi sosial berdasarkan kepada beberapa faktor. Yang pertama namanya imitasi, kedua tidak Identifikasi. empat Simpati. simpatinya. Nah, sekarang lanjutkan kepada bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada proses yang asosiatif, proses positif. Artinya, kedua ada proses yang disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial mengarah kepada kesatuan atau pandangan. Prosesnya ada kerja, dulu ada komunikasi, terus ada asimilasi. Lanjutkan. Sekarang kerjasama. Contoh kerjasama. Ya. Contoh kerjasama. Tuh kerjasama. Jadi kerjasama itu merupakan usaha bersama antara orang, perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang sama. Proses kerjasama, ya ada gambar proses kerja sama. Kita beri contoh. Nah, contoh kerjasama membersihkan. Apalagi? Ada lagi contohnya sebelum selain membersihkan sampah. Beres kelas. Membersihkan ke kelas itu bentuk kerjasama. Terus ada lagi kerja bakti. Terus ada lagi kerja kelompok. Terus ada lagi tuh tadi ada kerja bakti, membereskan kelas, ada kerja kelompok. Itu berarti termasuk kerjasama untuk meraih tujuan bersama. Ada kerja kelompok berarti untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada kerja bakti untuk membersihkan baik di lapangan maupun di ruangan. Ada bersenam membersihkan kelas. Tujuannya memang supaya kelas kita bersih. Berarti kita disebutkan kerja sama, interaksinya kerja sama. Dua, akomodasi merupakan usaha manusia untuk merendahkan suatu pertentangannya, yaitu untuk mencapai kestabilan. Jadi merupakan usaha manusia untuk merendahkan suatu pertentangan. Nah, jadi orang teh memisahkan. Jadi memisahkan orang yang sedang bertengkar. Supaya yang diharapkan kita menjadi akur atau stabil. Ya, contoh, aina toleransi kehidupan beragama. Tuh, sanajan dia agama Islam, Kristen, ada Buddha, ayah, gitu. Itu, ya, itu tidak membeda-bedakan suatu agama, tapi kita saling menghargai dan menghormati. Itu contoh akomodasi tentang toleransi beragama. Seterusnya, asimilasi. Asimilasi adalah merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kekuatan dalam pikiran dan tindakan. Nah, proses asimilasi terjadi: satu, sikap toleransi; dua, sikap saling menghargai orang lain dan budayanya; empat, tiga, persamaan dalam unsur-unsur; empat, perwakilan campur atau campuran. Ya, perkawinan campur, ya, atau campuran. Ada bisa dicontohkan dengan asimilasi itu mana? Bisa tidak mencontohkan dalam bentuk suatu makanan? Bisa tidak? Ada yang bisa tidak? Ada akan dikasih contoh tentang asimilasi dalam bentuk makanan. Perhatikan. Dalam bentuk makanan. Tahu kita bakso? Tahu. Bakso, tahu? Bakso pernah bakso?
cincang. Terus ada lagi? Tetelan. Tetelan. Terus ada lagi? Telur. Telur. Tuh. Tahu itu asal usulnya bakso dari mana? Daging. Asal usulnya bakso dari negara mana? Hmm? Dari mana? Terang bakso, tapi tak apa asal usulnya dari mana bakso? Jadi bakso itu terasal dari negara Tiongkok. Orang Tiongkok. Nah, berdagang ke Indonesia. Akhirnya orang Indonesia tahu bahwa bakso itu terbuat dari daging, dalamnya ayam daging cincang. Nah, akhirnya itu bakso dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, ya tapi bentuk asli. Nah, benar. Data, paham tuh? Terusnya, nah proses disosiatif tadi teh asosiatif teh bentuk positif dan akhirnya proses disosiatif bentuk negatif. Jadi disosiatif itu terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Kita paham, kita bisa memprediksi atau kita bisa memahami dari gambar di sini. Bisa ya. Itu pertengkaran antara kelompok tawuran. Ya, benar tuh. Ya teh, bentuk proses disosiatif atau interaksi sosial dengan cara negatif. Kita jangan dicontoh. Ya, contoh proses ini terjadi atas 3 bentuk. Jadi kompetisi, kontraversi, bertentangan. Yang pertama, kompetisi itu apa? Kompetisi. Kita pernah mendengar istilah kompetisi. Nah, kompetisi. Perlombaan. Ya, kompetisi apa tuh? Kompetisi. Jadi suatu proses individu atau kelompok untuk meraih suatu tujuan yang sama atau keuntungan melalui bidang kehidupan tertentu. Contoh kalian bangun kompetisi kadang mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional. Itu kompetisi Pak untuk meraih suatu penghargaan, suatu pialanya. Terus ada lagi kita kompetisi dalam bidang bola voli. Itu kan untuk meraih tujuan yang diharapkan itu menjadi juara. Kita kompetisi. Kedua, kontraversi. Kontraversi itu adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain. Ya, contoh, kadang kita dalam keadaan pemilihan kepala desa, pemilihan DPR, gubernur, itu kan ada tim suksesnya. Jadi seorang kepala desa itu bersembunyi dalam tim sukses. Eta disebutkan kontraversinya. Jadi madagangkeun atau mau disebutkan ngadagangkeun. Ya. Eta calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berada di dalam tim sukses. Eta kontraversi. Ketiga, pertentangan konflik. Pertentangan konflik itu suatu proses di mana individu dengan kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Itu terjadi akibat tawuran geng dengan gengnya, itu tawuran geng motor atau kumaha-nya. Kita disebutkan pertentangan. Daya bentuk proses di sosial, di interaksi disosiatif itu interaksi tentang negatif.
Sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Hah? Nah, itu untuk materi sekarang tentang interaksi sampai di sini. Sekarang kalian dilanjutkan dengan membagi kelompok. Kalian tugasnya di sini dalam kelompok itu memasukkan berinteraksi dengan coding aja dengan AI itu menggunakan pistol interaksi dalam percakapan kita pengalaman dalam kehidupan sehari-hari atau di masyarakat atau lingkungan sekolah bisa kita masukkan buat percakapan dalam pistol blog. Kita tugas kalian tugas kelompok sekarang. Nah, sekarang silakan kalian bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan. Pengerjaan kelompok, tugas kelompok. Kita buka dulu dengan tab baru di dalam Chrome. Tuliskan fitur blog AI-nya judulnya. Kalian buka. Sesudah buka, sudah ada yang buka? Nah, kita jalankan di sini. Ada kalau bahasa Inggris kita ganti dulu ke dalam bahasa Indonesia-nya. Sudah diganti ke dalam bahasa Indonesia? Sudah. Nah, sesudah itu masuk ke dalam blognya akan muncul layar tentang animasi didinya pilih. Silakan kalian. Silakan dari sekarang mulai kerjakan. Coba buka orang ini. Pilih karakternya, silakan pilih karakter. Karakternya pilih. Ya, saha pada John, pada Anida, pada Abi. Silakan kalian pilih. Oh, Abi. Terus tambah deh karakternya sehari. Tambah lagi. Sok silakan pada target sahabat bebas terserah kalian. Nah, silakan pilih orang. Kalau mau orang silakan tuh orang ngumpul ya. Silakan sok. Pilih mana wes bebas. Pada Dani, pada Saha itu teh. So, pada Jaini. Terus, sok tambah dari saudara percakapan 3 orang. Ada. Terus 3 orang. Nah, setelah 3 orang, silakan kalian. Minggu depan kita mengadakan festival budaya di sekolah. Kalian bisa menampilkan budaya dari berbagai daerah.
Gimana, menyenangkan? Nah, sekarang kita presentasikan ke depan tiap-tiap kelompok hasil kerja kelompok kalian. Siap? Cukup 2 orang. Yang pertama MC-nya, yang kedua sebagai pembicaranya atau menampilkan hasil kerja kelompoknya. Siap? Sekarang akan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya yang sudah kami buat. Anak-anak, minggu depan kita akan mengadakan festival budaya di sekolah. Kalian bisa menampilkan budaya di berbagai daerah. Wah, satu hari saya ingin menampilkan tari presiden ya Pak. Mungkin tari gaviol. Siap. Tepuk tangan. Bagus ya. Itu hasil dari kerja kelompok 1. Silakan, betul. Baik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 2. Silakan menunjukkan hasil kerja kelompok kalian. Silakan masuk, maju ke depan. Tuh, dibalik itu. Siap, mana saya next. Ya, aku kenal dia tak. Kata dia, nah, dia peringatan. Nah, gitu kan. Terus mulai tadi. Siap, siap. Sok, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil karya kelompok kami. Selamat menyaksikan. Nah, ini kendalanya tidak bisa merekam suaranya. Silakan tepuk tangan. Kendala dari laptopnya tidak bisa merekamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sudah ada nama bendera. Nama bendera. Tepuk tangan. Itu hasil dari kerja kelompok 3. Tangan, silakan tutup. Iya. Pembelajaran hari ini Sangat seru. sangat ada refleksi dari kalian. Silakan. Gimana Najwa? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Terima
Terima kasih. Ada lagi? Refleksi dari kelompok ketiga. Silakan. Gimana? Hah? Ada tidak? Ada? Kelompok satu? Apa? Silakan. Refleksinya gimana? Menambah ilmu. Tangan. Jadi refleksinya ini ya. Terima kasih. Dari interaksi sebelum kalian tutup, kita tarik kesimpulan bahwa interaksi sosial itu kunci penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin individu untuk menjalin hubungan, bekerja sama, mencapai suatu tujuan. Interaksi sosial positif juga seperti kerjasama, komunikasi, dan dapat menciptakan harmoni dan kemajuan dalam bermasyarakat. Itu fungsinya dari interaksi sosial. Nah, mungkin pembelajaran hari ini mata pelajaran IPS kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan pembelajaran yang akan